Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Ibu Anastiani MPD. Pada kali ini akan dibahas mengenai metode transportasi least cost atau biaya terendah. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Ai Sumarni, Eka Septiani, dan Almaida Dwiana. Untuk topik pembahasannya, 1. Pengertian metode transportasi. 2. Metode least cost. 3. Keterkaitan ayat. 4. Langkah-langkah. 5. Kelebihan dan kekurangan. 6. Pembahasan soal. 7. Latihan soal. 8. Kesimpulan. Metode transportasi. Metode transportasi merupakan persoalan program linear dengan tujuan untuk mengangkut barang tunggal dari berbagai asal atau origin ke berbagai tujuan atau destination dengan biaya angkut serendah mungkin. Banyaknya barang yang tersedia di berbagai asal dan banyak barang yang diminta oleh berbagai tempat tujuan merupakan suatu model yang harus diselesaikan. Metode least cost. Prinsip dasar penyelesaian visible awal dengan metode biaya terendah tidak jauh berbeda dengan metode sudut barat laut. Hanya saja pengisiannya tidak dilakukan dari sisi barat laut, tetapi dari sel yang biaya pengirimannya terendah. Pada sel itu, kita isi dengan barang sebanyak mungkin. Jika ada beberapa sel yang biaya terendahnya sama, maka dipilih sembarang. Secara logika, hasil yang didapat dengan biaya terendah atau dengan metode least cost akan lebih baik dibanding dengan metode barat laut, karena pengisiannya dengan metode barat laut tidak mempertimbangkan biaya pengiriman pada sel yang bersangkutan. Akibatnya, total biaya pengiriman akan cenderung tidak optimal. Keterkaitan dengan ayat Al-Quran. Metode least cost ini berkaitan dengan Quran Surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi wa alaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah, teori least cost ini atau biaya terendah dalam Islam ditunjukkan dengan konsep ikhtiar dalam menjalankan strategi bisnis. Ikhtiar sendiri memiliki ikatan yang erat dengan kebaikan. Pilihan yang baik dalam Islam harus diawali dengan tujuan dan niat yang baik terlebih dahulu. Langkah-langkah metode least cost. Pertama, alokasi dimulai dengan mencari biaya yang paling kecil atau minimum. Kedua, alokasi disesuaikan antara kapasitas dan permintaan. Nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan permintaan. Ketiga, lanjutkan proses ini sampai jumlah alokasi permintaan dan kapasitas terpenuhi. Kelebihan dan kekurangan metode least cost. Kelebihan dari metode ini yaitu mendahulukan mencari dan memenuhi yang biaya terkecil, sehingga metode ini lebih efisien dan mudah dipahami dibandingkan dengan metode barat laut. Untuk kekurangannya, yaitu ada kemungkinan diperolehnya solusi dengan biaya yang ekstra mahal. Pada metode least cost terletak pada penentuan alokasi produk ke dalam sel atau kotak yang memiliki biaya terendah, di mana biaya tersebut mempunyai lebih dari satu sel atau kotak. Selanjutnya yaitu pembahasan soal. 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman dalam ribuan dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel berikut, di mana pabrik 1 ke kota A 20, pabrik 1 ke kota B 5, pabrik 1 ke kota C 8, pabrik 2 ke kota A 15, pabrik 2 ke kota B 20, pabrik 2 ke kota C 10, dan pabrik 3 ke kota A25, pabrik 3 ke kota B10, dan pabrik 3 ke kota C19. Dari soal tersebut, kita dapat menentukan tabel awal transportasi, di mana jumlah kebutuhan masing-masing kota diletakkan pada baris terakhir, kapasitas tiap pabrik pada kolom terakhir, dan biaya pengiriman diletakkan pada segi 4 kecil.
Lalu langkah berikutnya kita memilih alokasi atau sel yang memiliki biaya pengiriman atau biaya transportasi yang paling rendah. Nah, perhatikan tabel tersebut, kita pilih sel yang memiliki biaya terkecil, yaitu sel C12 yakni biaya 5 ton. Maka alokasi pertama dimulai dari sel tersebut, di mana gudang yang harus dipenuhi kebutuhannya adalah gudang B dan sumber pengirimannya dari pabrik 1. Kemudian pada sel tersebut diisi persediaan yang paling kecil. Kita bandingkan supply dengan demand dari 90 dan 110. Kita ambil yang paling optimal, yaitu 90. Selanjutnya langkah 2 dan seterusnya, kita mencari sel dengan biaya terendah berikutnya, di mana semua sel pada baris pertama tidak diikutkan lagi dalam pemilihan, karena kapasitas pabrik 1 telah habis. Nah, dari sel yang tersisa dapat diketahui bahwa biaya terendah berikutnya adalah sel 2C atau sel 3B dengan biaya sama-sama 10. Nah, karena nilai biayanya sama, maka dapat dipilih salah satu dari keduanya. Misalkan kita akan memilih sel C32 atau C3B. Artinya, kota yang akan dipenuhi kebutuhannya adalah kota B sebelumnya baru dikirim 90 ton, jadi kurang 20 ton dengan kapasitas pabrik 3, sehingga dapat dialokasikan seperti tabel berikut. Selanjutnya, dipilih sel dengan biaya terendah berikutnya, di mana baris 1 dan kolom 2 tidak dilibatkan lagi. Sel terpilih dengan biaya terendah adalah sel C23, memenuhi kebutuhan gudang C dengan kapasitas pabrik 2. Alokasi yang diberikan di sel C23 tersebut adalah 40 ton. Karena tinggal kolom 1 yang bisa dibandingkan, yaitu pada baris 2 dan 3, maka sel dengan biaya terendah selanjutnya adalah sel C21, atau kebutuhan gudang A dengan kapasitas pabrik 2, dengan biaya 15. Dan alokasi yang diberikan untuk sel tersebut adalah 20 ton, yaitu sisa dari kapasitas pabrik 2. 60 dikurangi 40. Untuk sel terakhir, yang dialokasikan adalah sel C31, yaitu kekurangan kebutuhan gudang A dengan sisa kapasitas pabrik 3, yaitu sebesar 30 ton. Sehingga dengan metode least cost ini, tabel alokasi akhirnya adalah sebagai berikut. Dan dapat disimpulkan harga yang diperoleh adalah Z minimum sama dengan kebutuhan kali biaya tambah kebutuhan kali biaya berikutnya. Dalam kasus ini, Z minimum sama dengan 90 kali 5 tambah 40 kali 10 tambah 20 kali 10 tambah 20 kali 15 tambah 30 kali 25, sehingga Z minimumnya adalah 2100. Maka dapat disimpulkan berdasarkan metode least cost, biaya transportasi yang dibutuhkan sebesar Rp2.100.000. Untuk berikutnya, disediakan 2 latihan soal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman menggunakan metode least cost. Untuk kesimpulannya, metode transportasi least cost atau biaya terkecil adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi awal dengan cara mengalokasikan output pada biaya transportasi yang paling minimum terlebih dahulu. Dasar pemikiran dari metode ini adalah mengalokasikan ke sel-sel yang biaya terendah. Alokasi awal dilakukan pada sel dalam tabel yang mempunyai biaya terendah. Prosedur alokasi atau langkah-langkah metode least cost. Yang pertama, alokasi dimulai dengan mencari biaya yang paling kecil atau minimum. Yang kedua, alokasi disesuaikan antara kapasitas dan permintaan. Nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan permintaan. Dan yang terakhir, lanjutkan proses ini sampai jumlah alokasi permintaan dan kapasitas terpenuhi. Itulah pembahasan mengenai metode least cost, dan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.